Ada masa ketika kita terus-menerus memperhatikan diri sendiri, mengamati pikiran, mengukur perasaan, memastikan semuanya berada di jalur yang benar. Namun perlahan, pengawasan itu melembut. Hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikontrol dari depan. Dan tanpa disadari, sesuatu berubah arah. Kesadaran tidak lagi berdiri di depan sebagai pusat perhatian. Ia bergeser ke belakang, menjadi ruang diam tempat hidup berlangsung dengan sendirinya. Tidak ada yang dipertahankan, tidak ada yang dikejar. Jika ruang ini terasa akrab, kamu boleh kembali kapan saja. Di sini, hidup tidak perlu ditopang konsep. Jika ingin terus berjalan pelan bersama, silakan subscribe agar kita tetap bertemu dalam keheningan yang sama. Terima kasih sudah tinggal sampai akhir. Ada saat di mana hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diarahkan dengan hati-hati. Ia berjalan tanpa banyak instruksi, tanpa daftar yang harus dipenuhi dari dalam kepala. Hari datang dan pergi tanpa perlu dipastikan arahnya. Dan kita tidak lagi berdiri di depan untuk mengawasinya setiap waktu. Dulu mungkin kita merasa perlu memahami setiap gerakan batin. Setiap perubahan suasana hati seperti harus diberi arti. Namun perlahan, keinginan itu mereda. Hidup tetap berlangsung bahkan ketika tidak sedang diperhatikan. Tidak ada momen khusus yang menandai pergeseran ini. Ia terjadi hampir tanpa suara. Seperti sesuatu yang pelan-pelan melepaskan ketegangannya sendiri. Dan tanpa kita sadari, ruang menjadi lebih lapang. Hidup yang terjadi sendiri bukan berarti tanpa kesadaran. Kesadaran tetap ada, namun tidak lagi berada di depan sebagai pusat kontrol. Ia menjadi latar yang tenang, tempat segala sesuatu muncul dan berlalu. Ada gerakan yang berlangsung tanpa perlu diawasi terus-menerus. Langkah terjadi, percakapan mengalir, pekerjaan selesai dengan caranya sendiri. Kita tidak lagi memantau setiap detail dari dalam. Ada kepercayaan yang tidak perlu diucapkan. Bukan karena semuanya sempurna. Kadang tetap ada kesalahan kecil, ada jeda yang terasa canggung, namun tidak ada dorongan kuat untuk mengoreksi diri secara berlebihan. Sesuatu bergerak dengan ritmenya sendiri. Gerak tanpa pengawasan terasa ringan. Tidak ada suara di kepala yang terus mengomentari. Tidak ada penghitungan diam-diam tentang apakah kita sudah cukup baik. Hanya tindakan yang terjadi sebagaimana mestinya. Dan ketika pengawasan itu melemah, kelelahan pun berkurang. Kita tidak lagi menjaga citra internal setiap detik. Hidup berjalan tanpa perlu diperiksa ulang. Ada hari-hari yang tidak dirancang secara ketat. Tidak semua jam diisi dengan rencana. Tidak semua jeda dianggap pemborosan waktu. Hari mengalir dengan bentuk yang sederhana. Kita tetap melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Namun tidak ada tekanan tersembunyi untuk membuatnya tampak berarti. Bahkan rutinitas terasa cukup tanpa harus diberi narasi besar. Hari yang tidak dikelola bukan hari yang kosong. Ia justru terasa penuh dengan cara yang tidak mencolok. Ada ruang untuk bernapas di antara aktivitas. Ada jarak yang tidak dipadatkan oleh target. Dan ketika hari tidak dipaksa menjadi sesuatu, ia terasa lebih jujur. Tidak ada perbandingan dengan hari kemarin. Tidak ada tuntutan untuk lebih baik dari sebelumnya. Pikiran datang dan pergi tanpa perlu segera disusun. Tidak semua harus diselesaikan. Tidak semua harus diberi kesimpulan. Ada ruang bagi pikiran untuk lewat begitu saja. Kadang muncul kekhawatiran kecil, kadang ingatan lama, namun tidak ada usaha besar untuk menyingkirkannya. Ia seperti awan yang bergerak pelan, tidak menetap terlalu lama. Ketika pikiran tidak diatur secara ketat, ketegangan berkurang. Tidak ada perang kecil di dalam kepala, hanya aliran yang tidak perlu dikendalikan. Dan dalam ketidakteraturan yang lembut itu, ada ketenangan yang tidak dibuat-buat. Pikiran tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia hanya bagian kecil dari keseluruhan.
Tidak semua hal perlu dipercepat. Tidak semua proses perlu didorong agar segera selesai. Ada ritme alami yang tidak tergesa. Dan ketika kita tidak memaksanya, ia terasa lebih stabil. Dunia mungkin bergerak cepat, namun dari dalam ada ruang yang tetap pelan. Kita tetap hadir di tengah aktivitas, tanpa terburu-buru mengejar sesuatu yang tidak jelas. Ada kelegaan di dalam langkah yang biasa. Ritme yang tidak dipercepat bukan bentuk penolakan terhadap hidup. Ia justru penerimaan yang sederhana. Kita tidak sedang menahan diri, juga tidak sedang mempercepat diri. Dan ketika ritme kembali pada alaminya, ada rasa selesai yang tidak perlu diumumkan. Hidup tetap bergerak, tanpa tekanan untuk menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Ada titik di mana kesadaran tidak lagi berdiri di depan sebagai pengamat utama. Ia tidak lagi menunjuk, menilai, atau memberi komentar pada setiap pengalaman yang muncul. Ia bergeser ke belakang, seperti layar luas yang tidak ikut campur dalam adegan. Hidup tetap berjalan di permukaannya tanpa perlu dikontrol. Kita masih sadar, namun tidak dalam posisi yang tegang. Tidak ada usaha untuk terus-menerus menyadari bahwa kita sedang sadar. Kesadaran menjadi ruang yang diam, bukan pusat yang aktif. Dan dari ruang itu, segala sesuatu muncul dengan sendirinya. Ketika kesadaran berada di belakang layar, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada kebutuhan untuk mengawasi diri setiap saat. Pikiran, emosi, dan tindakan bergerak tanpa perlu diterangi sorotan terus-menerus. Ada keheningan yang tidak dibuat-buat. Dan dalam posisi itu, kita tidak kehilangan apapun. Justru ada keluasan yang tidak terlihat sebelumnya. Kesadaran tidak hilang, ia hanya berhenti menjadi pusat perhatian. Ia menjadi latar tempat hidup terjadi. Ada fase ketika kita tidak lagi membawa agenda tersembunyi di dalam diri. Tidak ada rencana diam-diam untuk menjadi lebih baik, lebih sadar, atau lebih tenang. Kita tidak sedang memperbaiki diri. Kita hanya menjalani hari sebagaimana adanya. Tanpa agenda batin, percakapan terasa lebih jujur. Tindakan tidak lagi dimotivasi oleh kebutuhan untuk membentuk citra internal. Kita tidak sedang menuju versi berikutnya dari diri sendiri. Ada kesederhanaan yang terasa cukup. Bukan berarti tidak ada keinginan sama sekali. Keinginan tetap muncul, namun tidak menjadi proyek besar. Ia hadir, lalu berlalu tanpa perlu dipegang erat. Tidak ada tekanan untuk menindaklanjutinya. Ketika agenda batin mereda, kelelahan yang halus ikut memudar. Kita tidak lagi bekerja di dalam diri sepanjang waktu. Hidup tidak perlu disusun ulang setiap hari. Ia berlangsung dengan kesederhanaannya sendiri. Ada ruang di mana kita tidak sedang mengejar pencapaian batin. Tidak ada garis akhir yang harus disentuh. Tidak ada perasaan bahwa kita hampir sampai pada sesuatu yang lebih tinggi. Yang ada hanyalah keberlangsungan yang biasa. Kita tetap bertumbuh, namun tanpa menghitungnya. Perubahan mungkin terjadi, tetapi tidak dijadikan trofi. Tidak ada perayaan khusus atas kemajuan yang tidak terlihat. Semua berlangsung dengan diam. Ketika tidak ada yang perlu dicapai, ada kelegaan yang halus. Kita tidak lagi membandingkan keadaan sekarang dengan keadaan ideal. Tidak ada jarak yang harus dikejar, hanya apa yang sedang ada. Dan dalam tidak adanya pencapaian itu, muncul rasa selesai yang tidak dramatis. Bukan selesai karena berhasil, melainkan karena tidak ada lagi yang ditunggu. Hidup sudah cukup di sini. Ada ruang kosong di antara aktivitas yang tidak segera kita isi. Tidak semua jeda perlu diberi suara atau pikiran tambahan. Kita membiarkannya tetap terbuka. Dan ruang itu tidak terasa mengancam. Ruang yang tidak diisi memberi kesempatan bagi napas untuk kembali panjang. Tidak ada dorongan untuk segera mengalihkan perhatian. Kita tidak perlu menutup setiap celah dengan kesibukan. Ada keheningan yang tidak dipaksa. Dalam ruang itu,
hidup tetap bergerak. Jam tetap berdetak, cahaya berubah perlahan, suara jauh terdengar samar. Tidak ada yang hilang hanya karena kita tidak mengisinya dengan sesuatu. Dan ketika ruang dibiarkan kosong, ia justru terasa penuh. Penuh dengan kehadiran yang tidak perlu dijelaskan. Penuh dengan sesuatu yang tidak perlu diberi nama. Ada sunyi yang tidak dikejar sebagai tujuan. Ia tidak dibangun melalui teknik tertentu. Ia hadir ketika tidak lagi ada usaha untuk membuatnya muncul, dan kehadirannya terasa alami. Sunyi ini tidak menuntut posisi khusus. Ia bisa hadir di tengah aktivitas biasa, di antara percakapan, bahkan di dalam keramaian. Ia tidak perlu kondisi ideal. Ia muncul karena tidak lagi ditolak. Ketika sunyi tidak dicari, ia tidak terasa eksklusif. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada kesan bahwa kita sedang berada dalam keadaan khusus, hanya keberadaan yang sederhana. Dan dalam sunyi yang tidak dicari itu, hidup terasa lengkap tanpa tambahan apapun. Tidak ada kesimpulan yang harus dibuat, tidak ada cerita yang harus ditutup, hanya keberlangsungan yang tenang. Ada fase ketika hidup tidak lagi diberi label khusus. Kita tidak merasa perlu menamai apa yang sedang terjadi di dalam. Tidak ada kategori yang harus ditempelkan pada pengalaman hari ini. Semuanya berlangsung tanpa perlu disebut sebagai apapun. Dulu mungkin kita senang memberi istilah pada setiap perubahan. Kita ingin tahu ini fase apa, ini pelajaran apa, ini proses menuju apa. Namun perlahan, kebutuhan itu mengendur. Hidup tidak lagi terasa seperti proyek yang harus dipahami. Tanpa nama, pengalaman terasa lebih langsung. Tidak ada jarak yang tercipta oleh definisi. Kita tidak berdiri di luar untuk menganalisisnya. Kita hanya berada di dalamnya. Dan ketika hidup tidak diberi nama, ia tidak kehilangan makna. Justru ada kesederhanaan yang terasa utuh. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada yang perlu dipastikan. Ada kelegaan ketika kita tidak lagi berusaha menjadi seseorang di dalam kepala sendiri. Tidak ada gambaran ideal yang harus diwujudkan. Tidak ada peran yang harus dimainkan secara konsisten. Kita berhenti membentuk identitas baru. Bukan berarti kita kehilangan arah. Justru arah tidak lagi menjadi pusat perhatian. Kita tetap menjalani hidup, namun tanpa kebutuhan untuk memperkuat citra tertentu. Ada ruang yang luas ketika kita tidak menjadi siapa-siapa. Kita tidak sedang menghapus diri. Kita hanya berhenti menambah lapisan-lapisan baru. Apa yang tersisa terasa lebih ringan. Tidak ada usaha untuk terlihat berbeda dari sebelumnya. Dan dalam keadaan itu, hidup tetap berjalan dengan alami. Tanpa identitas yang diperjuangkan, tidak ada yang harus dipertahankan. Tidak ada yang harus dibuktikan. Dulu mungkin kita selalu membayangkan versi berikutnya dari diri sendiri. Versi yang lebih tenang, lebih stabil, lebih siap menghadapi apapun. Namun sekarang, bayangan itu tidak lagi mendominasi. Kita tidak sedang menunggu peningkatan. Tidak ada dorongan kuat untuk memperbarui diri secara terus-menerus. Tidak ada target batin yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Hari ini tidak dibandingkan dengan esok yang lebih baik. Ia cukup sebagai hari ini. Tanpa versi berikutnya, waktu terasa lebih luas. Kita tidak berlari menuju bentuk baru. Kita juga tidak menolak perubahan jika ia datang. Semuanya berlangsung tanpa perencanaan batin. Dan dalam tidak adanya ambisi internal itu, ada rasa selesai yang halus. Bukan karena kita sudah menjadi sempurna, tetapi karena tidak ada lagi yang harus dikejar dari dalam. Tidak semua fase hidup ditandai oleh perubahan besar. Kadang tidak ada pergeseran dramatis, tidak ada keputusan radikal, hanya keberlanjutan yang terasa biasa. Dan justru dalam ketidakdramatisan itu, ada kestabilan yang dalam. Kita tidak sedang membongkar diri, juga tidak sedang membangun ulang. Kita hanya menetap di tempat yang sama tanpa gelisah.
Perubahan mungkin tetap terjadi, namun tidak terasa monumental. Ia tidak membawa identitas baru. Ia tidak menciptakan cerita besar untuk dibagikan. Ia berlangsung dengan tenang. Dan ketika tidak ada perubahan besar, kita tidak merasa tertinggal. Hidup tidak harus spektakuler untuk terasa utuh. Ia cukup menjadi apa adanya. Ada langkah yang tidak dihitung jaraknya. Kita tidak memeriksa seberapa jauh sudah berjalan. Tidak ada penilaian terhadap kecepatan. Hanya gerakan yang terjadi dengan alami. Langkah itu tidak diarahkan oleh target tertentu. Ia tidak sedang menuju garis akhir. Bahkan jika ada tujuan praktis, batin tidak membebaninya dengan arti tambahan. Kita berjalan tanpa membandingkan. Tanpa pengukuran, tidak ada rasa kurang atau lebih. Tidak ada evaluasi diam-diam di akhir hari. Kita tidak sedang mengumpulkan bukti bahwa kita berkembang. Hidup tidak menjadi laporan kemajuan. Dan dalam langkah yang tidak diukur itu, ada kebebasan yang sederhana. Kita tidak terikat oleh pencapaian internal. Kita hanya bergerak, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Ada jenis kosong yang tidak terasa seperti kehilangan. Ia tidak membawa kesan hampa atau kekurangan. Justru di dalamnya ada kepenuhan yang tidak berisik. Kosong ini tidak meminta untuk segera diisi. Kita mungkin pernah takut pada ruang yang terlalu lengang. Takut jika tidak ada aktivitas batin, berarti ada sesuatu yang salah. Namun perlahan, ketakutan itu mereda. Kosong ternyata tidak selalu berarti hilang arah. Dalam kosong yang tetap utuh, tidak ada tekanan untuk menciptakan makna tambahan. Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan bahwa kita sedang berada di fase penting. Hari berjalan dengan ringan tanpa narasi besar, dan itu terasa cukup. Kosong ini tidak dramatis, tidak pula istimewa. Ia hadir seperti ruang luas yang tidak berbatas jelas. Kita berada di dalamnya tanpa merasa tersesat. Tidak ada yang perlu dipadatkan atau diperjelas. Ada momen ketika hidup tidak terasa seperti perjalanan dengan tujuan tertentu. Kita tidak sedang mendaki, tidak pula sedang menuruni sesuatu. Tidak ada titik yang ditandai sebagai pencapaian berikutnya. Hanya keberlangsungan yang mengalir. Tidak menuju kemana-mana bukan berarti berhenti total. Tubuh tetap bergerak, hari tetap berganti, percakapan tetap terjadi. Namun di dalam, tidak ada arah besar yang sedang dituju. Semua terasa netral. Kita tidak lagi bertanya apakah ini membawa kita lebih dekat ke sesuatu. Pertanyaan itu kehilangan urgensinya. Tidak ada garis akhir yang memanggil dari kejauhan. Hidup tidak terasa seperti lomba. Dan ketika tidak menuju kemana-mana, ada kedamaian yang halus. Kita tidak perlu mempercepat langkah, tidak perlu mengevaluasi arah setiap saat. Kita hanya berada di sini. Ada jenis pulang yang tidak disertai perayaan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada rasa lega yang berlebihan. Hanya perasaan kembali yang sederhana, seperti tiba di tempat yang sebenarnya tidak pernah ditinggalkan. Pulang ini tidak membawa cerita besar untuk diceritakan. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Tidak ada tanda bahwa sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Hanya rasa akrab yang muncul perlahan. Kita tidak menandai hari itu sebagai titik balik. Tidak ada deklarasi tentang babak baru. Hidup terus berjalan seperti biasa. Namun ada keheningan yang terasa lebih stabil. Dan dalam pulang yang tidak dirayakan itu, tidak ada kebutuhan untuk mempertahankannya. Kita tidak takut kehilangannya. Ia tidak rapuh. Ia hanya ada. Ada diam yang tidak perlu diterangkan kepada siapapun. Kita tidak merasa wajib memberi alasan atas ketenangan yang muncul. Tidak ada klarifikasi yang harus dibuat. Diam ini tidak defensif. Ia bukan hasil dari keputusan besar. Ia juga bukan bentuk penolakan terhadap dunia.
Ia hanya hadir sebagai keadaan yang alami, seperti napas yang mengalir tanpa diminta. Ketika diam tidak dijelaskan, ia terasa lebih luas. Tidak ada tekanan untuk membagikan prosesnya. Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan bahwa kita sedang baik-baik saja. Diam berdiri sendiri. Dan dalam diam itu, hidup tetap terjadi. Kita tidak kehilangan koneksi dengan dunia. Kita hanya tidak menambahkan suara ekstra di dalam kepala. Segalanya berjalan tanpa gangguan. Akhirnya, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Tidak ada arah baru yang harus diciptakan. Tidak ada versi yang menunggu untuk dilahirkan. Hanya keberadaan yang menetap. Menetap bukan berarti stagnan. Ia bukan penolakan terhadap perubahan. Ia adalah sikap batin yang tidak lagi tergesa. Apapun yang datang, datang saja. Kita tidak memegang hidup terlalu erat. Kita juga tidak menjauhinya. Ada keseimbangan yang tidak dipaksakan. Segala sesuatu terasa cukup tanpa perlu diperbesar. Dan dalam hanya menetap itu, tidak ada kesimpulan dramatis. Tidak ada kalimat penutup yang megah. Hanya keheningan yang luas dan hidup yang tetap berjalan sebagaimana adanya. Tidak ada yang perlu dirangkum dari semua ini. Tidak ada inti yang harus dipegang erat. Jika sesuatu terasa tenang di dalam, biarkan saja ia tinggal tanpa nama. Jika tidak ada yang terasa berbeda, itu pun tidak masalah. Hidup tetap berjalan, bahkan tanpa kita sadari sepenuhnya. Barangkali yang tersisa hanyalah ruang yang lebih luas. Bukan ruang untuk menjadi sesuatu, tetapi ruang untuk sekadar ada. Tidak mundur, tidak maju, tidak menunggu fase berikutnya. Hanya menetap di dalam hari yang sederhana dan membiarkannya selesai dengan caranya sendiri. Jika ruang ini terasa akrab dan tidak berisik, kamu boleh tinggal lebih lama di sini. Subscribe jika kamu ingin terus berjalan dalam keheningan yang sederhana, tanpa banyak konsep, tanpa banyak deklarasi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga harimu berjalan dengan ringan, tanpa perlu diberi makna tambahan.